Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas ya terkait dengan tegangan kerja dan hubungannya nanti dengan faktor keamanan atau working stress and safety factor. Oke, ya. Nah, kita coba bahas dulu yang terkait dengan tegangan kerja gitu ya. Nah, ketika nanti kita merancang sebuah komponen mesin, maka nanti kita harus bisa memastikan bahwa tegangan yang terjadi pada elemen tersebut harus lebih rendah dari tegangan maksimal yang dapat ditahan oleh material gitu ya. Nah, atau istilahnya nanti adalah harus lebih rendah dari ultimate tensile strength atau tensile stress itu ya, atau maksimum tensile maksimum ya gitu ya, atau juga nilai tegangan luluhnya ya, atau yield strength gitu ya. Jadi tegangan yang nanti kita rancang yang bekerja pada komponen mesin itu harus lebih rendah dari tegangan maksimal atau yield strength. Nah, tegangan yang terjadi pada komponen mesin tersebut atau yang kita rancang tadi itu ya diistilahkan dengan tegangan kerja atau working stress gitu ya. Nah, bisa juga nanti disebut dengan istilah design stress ataupun tegangan izin atau allowable stress. Nah, pertanyaannya, mengapa itu harus lebih rendah dari ultimate tensile strength atau yield strength-nya itu ya, kalau tegangan kerja itu harus lebih rendah. Nah, jadi kalau kita lihat nanti ya di diagram tegangan-tegangan bahwa ya ini adalah diagram tegangan-tegangan ya, sedikit mengulang. Nah, dalam diagram ini ya nanti ada dua daerah gitu ya, daerah yang terjadi pada diagram tegangan-tegangan ini, yaitu daerah elastis dan daerah plastis gitu ya. Daerah elastis itu artinya ketika kita memberikan beban atau gaya pada sebuah material, maka material itu akan mengalami regangan. Nah, tetapi ketika tegangannya bebannya kita hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk awal. Artinya dia nanti masih dalam daerah elastis gitu ya, sehingga dia istilahnya tidak atau belum mengalami kerusakan secara permanen gitu ya. Tetapi kalau nanti masuk ke daerah plastis, maka perubahan ini sudah bersifat permanen, sehingga kalau komponen itu sudah berubah secara permanen, maka bisa dianggap sudah mengalami kerusakan gitu ya. Nah, batas atau istilahnya batas ya, batas antara daerah elastik dan daerah elastis ini, maka nanti tegangannya itu adalah disebut dengan yield stress atau tegangan luluh itu ya. Jadi tegangan luluh itu adalah tegangan batas antara daerah elastis dan daerah plastis. Maka nanti dalam desain itu banyak yang menggunakan batas itu adalah yield stress, karena di batas ini itu akan mengalami perubahan ya sifat dari elastis ke plastis gitu ya, sehingga nanti ada yang menggunakan batas yield stress ya, terutama untuk bahan yang ini ya dibatasi sampai yield strength atau yield stress itu kalau bahannya itu ulet gitu ya. Tetapi kalau bahannya itu ketas, nanti biasanya dia menggunakan batas ultimate stress gitu ya. Nah, ini adalah tegangan kerja gitu. Nah, sebagai contoh gitu ya. Nah, sebagai contoh, nah ini ya. Nah, sebuah tali mampu menahan beban maksimum 30 kN gitu ya. Nah, apabila tali tersebut diberi beban 2 kN, maka nilai keamanannya atau safety faktornya adalah 15. Nah, 15 ini berasal dari mana ya? 15 ini berasal dari 30 dibagi 2, sehingga nanti dia nilainya adalah 15 gitu ya. Nah,
Di sini beban maksimal 30 kN itu maksudnya adalah ketika dia bebannya melebihi 30, maka tali ini akan segera mengalami kegagalan atau kerusakan ya, misalkan putus gitu ya. Nah, tetapi kalau bebannya kurang, maka ini belum putus. Nah, misalkan bebannya hanya 2, maka itu masih sangat aman gitu ya, nilainya masih 15. Nah, kalau kita rubah beban ini menjadi 10 kilonewton, maka SF-nya juga akan mengalami perubahan. Nilainya menjadi 30 dibagi 10 adalah 3 gitu ya. Jadi nilai faktornya sudah berkurang. Dari yang awalnya 15 karena bebannya hanya 2 menjadi hanya 3 kalau kita kasih beban 10 gitu ya. Nah, sehingga nanti nilai SF ini bisa berubah-ubah tergantung dari beban kerja yang terjadi pada sebuah struktur gitu ya. Oke. Nah, besarnya nilai SF ini menunjukkan tingkat keamanan sebuah struktur atau komponen saat diberi beban. Ya. Semakin tinggi angka SF, maka semakin aman produk atau struktur komponen tersebut. Nah, misalkan angka SF-nya 1 sebenarnya itu secara umum kurang aman gitu ya, atau tidak aman. Karena apa? Misalkan gini ya, tali ini hanya mampu menahan beban 30. Kalau saya kasih 30, berarti kan nanti tidak akan lama dia akan mengalami kegagalan gitu ya. Nah, berapa nilai SF-nya? Kalau ini 30, berarti SF-nya adalah 30 dibagi 30 sama dengan 1 gitu ya. Kalau 1, berarti dia akan segera gagal struktur tersebut gitu ya. Nah, sehingga nanti ini dianggap tidak aman gitu ya. Nah, oleh karena itu, struktur atau komponen dengan Fs lebih kecil dari 1 itu tidak dapat diterima. Artinya dia sebenarnya salah dalam desain atau salah dalam aplikasi gitu ya. Nah, itu ya, sehingga nanti Fs itu safety factor itu memang nilainya harus di atas 1 gitu ya, harus di atas 1. Nah, jika konsekuensi kegagalannya parah, misalkan hilangnya nyawa atau cedera fisik, maka nilai SF ini harus lebih tinggi. Nah, baik nanti secara desain gitu ya, itu harus lebih tinggi, maupun nanti secara aturan hukum, karena nanti konsekuensinya dengan hukum. Misalnya apa gitu ya, misalnya apa? Jadi, misalkan kalau mesin ya, misalkan adalah lift gitu ya. Nah, lift itu kalau gagal, maka konsekuensinya adalah hilangnya nyawa atau cedera fisik yang parah gitu ya. Lah, oleh karena itu SF untuk peralatan lift itu harus tinggi gitu ya, harus tinggi ya. Oke. Nah, struktur atau komponen itu harus mampu menahan beban lebih dari yang seharusnya dalam penggunaan normal agar lebih aman gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya kalau katakanlah tadi ya lift gitu ya, lift itu sebenarnya itu nilai angka keamanannya cukup tinggi, misalkan di angka 6 sampai 10 gitu ya. Jadi misalkan lift itu mengangkat beban di desainnya itu hanya 500 kilo, nah, sebenarnya lift itu mampu menahan beban lebih dari itu, bisa sampai 6 sampai 10 kali lipat ya. Tetapi dalam operasional ya dia hanya dibatasi sampai 500. Misalkan kalau bebannya itu di atas 500, maka dia lift tidak mau mengangkat gitu ya, atau istilahnya dia berhenti gitu ya. Nah, oke, itu ya. Nah, mengapa faktor keamanan itu penting ya? Mengapa itu penting? Karena angka keamanan itu nanti dapat mempertahankan ya, atau untuk mempertahankan fungsionalitas struktur untuk masa depan, sekaligus memberikan keamanan tambahan untuk penggunaan saat ini gitu ya. Jadi misalkan kalau kita punya alat motor atau mesin gitu ya, nah itu harus mampu mempertahankan fungsinya untuk saat ini gitu ya, dan mungkin dalam pemakaian beberapa tahun ke depan, misalkan sampai katakanlah 10 ataupun sampai 20 tahun gitu ya. Nah, itu harus aman gitu ya. Nah, kemudian
eh, faktor keamanan itu nanti dapat mencegah kerusakan pada properti ya, pekerja dan mesin gitu ya. Nah, kemudian faktor keamanan itu juga akan memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga yang mungkin terjadi saat menggunakan produk atau layanan tersebut gitu ya. Nah, yang terakhir nanti ya untuk mengurangi kemungkinan kegagalan suatu produk itu ya. Ya di sini eh, perlu diperhatikan juga ya terkait dengan cara operasional gitu ya, karena kalau kita melihat seperti katakanlah kasus ya truk yang mengalami kegagalan ya, ada kerusakan, nanti bisa ditinjau dari dua sisi ya, misalkan dari apakah bebannya sudah sesuai dengan aturan atau memang bebannya sudah berlebih atau overload gitu ya. Nah ini nanti perlu dilihat lebih lanjut tuh ya. Oke ya. Nah, kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih nilai SF nanti ya. Yang pertama adalah jenis materialnya ya, apakah itu ulet atau rapuh ya. Kalau material itu ulet maka menggunakan kekuatan luluh itu ya. Tapi kalau material itu rapuh maka menggunakan kekuatan maksimum itu ya. Nah, kenapa kalau seperti itu? Ya, jadi nanti kalau kita lihat ya grafiknya, kalau kekuatan kalau material itu ulet itu seperti pada grafik di samping gitu ya. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa kalau ulet maka batasnya sebaiknya menggunakan yield stress ya, karena misalkan nanti menggunakan ultimate stress maka itu nanti menjadi kurang aman ya. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kalau materialnya itu rapuh maka menggunakan batas ultimate stress, karena kalau rapuh diagram tegangan-tegangannya itu kalau kita rapuh ya, biasanya gini. Kalau ini ulet ya, seperti ini. Kalau rapuh, katakanlah gini ya. Jadi batas antara luluh dan maksimal itu kurang jelas gitu ya, sehingga nanti umumnya dia seperti ini gitu ya. Jadi ini agak mepet gitu ya secara grafik, sehingga nanti yang dipakai biasanya adalah tegangan maksimumnya gitu ya. Ini untuk yang getas gitu ya, atau rapuh. Kalau yang ulet itu di sini ya, kita di sini gitu ya sigma maxnya ya. Nah ini untuk yang material ulet ya. Nah, seperti gambar di samping ini. Ya, sehingga nanti kalau ulet itu menggunakan yield stress ya di sini atasnya ya. Nah, kalau rapuh, rapuh nanti menggunakan yang sigma max ya, atau ultimate stressnya ya gitu. Nah, selain itu nanti ya pertimbangan dalam memilih safety factor itu adalah proses pembuatan, jenis tegangan yang bekerja pada struktur tersebut, kemudian kondisi layanan umum dan bentuk komponen gitu ya. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya Textbook of Machine Design ya, karangan dari R.S. Khormi dan Gupta. Nah, rasio, bagaimana cara menghitung faktor keamanan gitu ya. Nanti caranya ya seperti pada slide berikut ini gitu ya. Nah, jadi secara definisi safety factor itu adalah rasio atau perbandingan antara tegangan maksimum sebuah material dengan tegangan kerjanya gitu ya. Atau safety factor sama dengan maksimum stress dibagi working or design stress. Nah, untuk bahan yang ulet ya nanti safety factor adalah yield stress atau tekanan luluh dibagi working or design stress ya. SF sama dengan sigma Y dibagi sigma ya. Untuk bahan yang kertas nanti menggunakan persamaan yang ini gitu ya, safety factor sama dengan ultimate or tensile stress dibagi working or design stress ya, atau SF sama dengan sigma max dibagi sigma. Nah, nilai safety factor beberapa peralatan ya itu bisa istilahnya ditampilkan ya, dibuat tabel seperti berikut ya. Jadi misalkan untuk komponen aircraft gitu ya, aircraft komponen ya,
Itu SF-nya antara 1,5 sampai 2,5 ya. Kemudian untuk boiler ya atau pressure vessel ya, biasanya nanti mengikuti desain code ya yang telah istilahnya tertulis gitu ya, antara 3,5 sampai 6 ya. Untuk baut 8,5 ya. Besi tuang ya, roda besi tuang ya 20 gitu ya. Komponen mesin 6 sampai 8 ya. Heavy duty shafting 10 sampai 12. Nah, nanti sampai dengan wire rope ya atau kabel kawat ya. Itu adalah atau kawat kabel ya antara 8 sampai 9 gitu ya. Nah, tapi nanti biasanya juga akan didasarkan juga terkait dengan kondisi real di industri tersebut gitu. Oke, kemudian kebutuhan SF secara umum ya nanti ya, seperti di sini ya. Jadi ini lebih umum ya, lebih umum. Kemudian kita coba masuk ke contoh soal ya. Roda gigi lurus atau spurgir ya pada sebuah transmisi dipasang pada poros dengan diameter 1 in gitu ya. Seperti di sini ya. 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 Roda gigi ini ya dihubungkan dengan pasak ya atau key gitu ya. Ukurannya nanti adalah memiliki penampang 0,25 kali 0,25 itu ya, dengan panjang ya, dengan panjang ini adalah 1,75 itu ya. Nah, penampangnya yang ini ya 0,25 kali 0,25 gitu ya. Nah, pasak ini dibuat dari baja grade 1045 gitu ya. Nah, dipasang pada slot. Slot itu adalah jalur ya pada poros dan roda gigi. Nah, saat roda gigi digerakkan pada giginya dengan gaya 1500 gitu ya, ini didorong ke sana. Nah, tentukan tegangan geser pada dalam pasak dan faktor keamanan terhadap yield strength-nya gitu ya. Nah, sebenarnya di sini kita harus tahu dulu gitu ya. Gaya-gaya yang bekerja pada pasak gitu ya. Pada pasaknya ini gayanya berapa gitu ya. Nah, di sini ya saat kita coba jelaskan dulu ya. Jadi saat didorong ini 1500, maka ini kan roda gigi akan berputar ya searah jarum jam. Nah, nanti roda gigi ini ya karena ini porosnya itu misalkan ini adalah dianggap diam gitu ya, maka nanti ini akan disalurkan dulu ya, akan disalurkan gaya 1500 ini ke pasak gitu ya, sehingga nanti poros akan ikut berputar juga gitu ya. Jadi yang menahan ini nanti ya dari roda gigi ke poros itu adalah pasak ini itu ya. Nah, ini coba saya ilustrasikan dulu gitu ya. Ya, jadi bentar ya. Aduh. Ya. Jadi di sini ya. Nah, jadi misalkan ini ya, saya coba besar ya. Jadi ketika ini didorong ke sini gitu ya, dorong ke sini, maka nanti akan gaya ini akan diteruskan ke pasak baru ke poros gitu ya. Makanya nanti kalau ini didorong ke sana, maka nanti ya pada pasak ini ya, ini pasak ya, nanti maka akan terjadi dorongan ke sana gitu ya. Ya, di sini itu adalah yang berhubungan dengan roda gigi gitu ya. Roda gigi. Nah, kemudian yang ini berhubungan dengan poros gitu ya.
Nah, sehingga nanti kalau saya buat detailnya gitu ya, nah, katakanlah ini adalah di sini ya, ini porosnya gitu ya. Nah, ini porosnya, maka nanti ini dorong ke sana ya. Nah, ini jaraknya nanti adalah ini jaraknya ya, ini nanti ya, ini adalah 2,5 in ya. Nah, kemudian ini jarak ini ya, dari pusatnya ini adalah 0,5 in gitu ya. Ini katakanlah titik putarnya ya, ini sumbu nolnya. Nah, sehingga nanti ketika ini didorong ke sana, ke kanan ya, ke kanan, maka di sini ini akan jadi dorongan kanan juga gitu ya. Ini akan dorong ke kanan ya, dorong ke kanan ke sana. Nah, tapi ditahan oleh yang di poros ini gitu ya. Makanya ini ada tegangan gesernya gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti di sini. Oke. Nah, berarti nanti kita harus mencari V-nya dulu untuk bisa mendapatkan berapa gaya yang bekerja pada fasa itu ya. Kalau saya gambar ulang di sini nanti seperti ini. Nah, sorry, saya hapus dulu ya. Bentar. Nah, ya, ya. Jadi ini saya gambar ulang di sini ya. Nah, ini katakanlah titik nolnya tadi ya. Nah, titik nol ini. Kemudian ini dorong ke sana ya, sebesar 1500. Ya, kemudian di sini ada dorongan ke sana juga ya. Tadi kemudian ditahan sehingga nanti ada gaya yang menahan ya, supaya tidak berubah gitu ya. Ini adalah V-nya gitu ya. Nah, ini jaraknya ya dari sini. Nah, ini adalah totalnya ini kan 2,5 gitu ya. Nah, totalnya ini ada 2,5, berarti ini adalah 2, adalah 0,5 itu ya. Nah, berarti nanti kita gunakan persamaan momen ya untuk mendapatkan berapa V-nya ya. Kalau bingung maka ini saya buat ya, saya putar sehingga nanti gayanya seperti gini gitu ya. Ini saya putar gitu ya. Ini katakanlah titik nolnya di sini ya. Kemudian gaya 1500 di sini. Ini ada gaya ke atasnya gitu ya. Ini V. Ini 1500 pound gitu ya. Nah, caranya ya ini itu ya. Ini 0,5, ini adalah 2 gitu ya. Nah, ini O. Nah, jumlah karena keseimbang ya, dari jumlah momen di titik O harusnya adalah 0 gitu ya. Nah, V ini akan menyebabkan berputar ya ke sana gitu ya. Nah, ini momen. Nah, ini juga 1500 juga akan menyebabkan momen ke sana ya, muter. Nah, gitu ya. Oke. Sehingga nanti ya yang searah jarum jam negatif, yang berlawanan adalah positif gitu ya. Jadi jumlah momen di titik O itu nanti ya, momen masih ingat ya. Momen itu adalah gaya kali jarak gitu ya. Nah, momen adalah gaya kali jarak. Nah, gayanya adalah di sini ada V dan 1500, jaraknya nanti adalah ini ya, 0,5 dan 2,5 ya, diukur dari titik 0 itu ya. Jadi nanti gayanya adalah V kalikan jaraknya adalah 0,5 minus 1500 kali jaraknya adalah 2 ditambah setengah, jadi 2,5 sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti 0,5 V min 3000 ya, 750 sama dengan 0 itu ya, sehingga V sama dengan 3750 dibagi 0,5 sama dengan 7500 pound gitu ya. Nah, ini V-nya sudah ketemu gitu ya, 7500 pound gitu ya. Oke, nah, baik ya. Jadi tadi ya, dan nah, nah, jadi kita sudah menemukan V ya. Nah, gaya gesernya adalah 7500 di sini ya. Nah, di sini itu adalah ketemu 7500. Maka nanti ya tegangan geser pada pasak ya. Nah, tegangan geser
ya, tegangan geser ya pada pasak ya, nanti adalah tau ya sama dengan V per A gitu ya. Nah, V-nya sudah ketemu, tinggal A-nya berapa gitu ya. Nah, A-nya ya, A ini kalau saya gambar pasaknya kan gini ya. Nah, pasak itu kan gini. Nah, tadi kan ini adalah, misalkan ini adalah porosnya gitu ya, itunya di sini. Nah, V-nya tadi kan sudah ketemu ya, ini akan didorong ke sana gitu ya, ini V. Nah, berapa luas penampangnya? Luas penampangnya ya. Nah, luas penampangnya ya. Jadi tadi atau di pertemuan sebelumnya ya, bahwa tegangan geser itu adalah sejajar dengan penampangnya gitu ya, sejajar dengan penampangnya gitu ya, sehingga nanti penampangnya berapa luasnya. Nah di sini ya, di sini penampangnya kan ke sana ya, ini ke sana. Nah, kita cek ya, ini kan ada pasaknya, ukurannya kan ini kan ya, ini adalah 0,25 ya. Nah, 0,25 ini juga 0,25 ya. Kemudian ini panjangnya adalah 1,75. Nah, penampangnya yang mana? Penampangnya berarti penampang yang bergeser. Kan dia nanti gesernya di sekitar sini ya. Nah, ini akan patah gitu ya. Atau putus atau geser di tengah-tengahnya sini gitu ya, di tengah-tengah ini. Nah, penampangnya berarti adalah yang ini gitu ya. Nah, yang saya arsir ini ya, sehingga nanti A-nya itu ya, A adalah 0,25 kali 1,75 itu ya. Nah, sehingga nanti tegangan gesernya adalah ini, V-nya adalah 7.500 ya, pon, dibagi A-nya adalah 0,25 kali 1,75 gitu ya. Nanti ini in kuadrat gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita hitung nanti ketemunya ya, tegangan gesernya adalah 17.142,8 ya, pon per in persegi gitu ya. Nah, ini sudah ketemu nilai tegangan gesernya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah faktor keamanan terhadap yield strength. Itu ya, di sini bahannya adalah baja grade 1045. Nah, di sini kita harus tahu dulu itu ya, properti atau yield strength dari baja grade 1045 ini itu ya. Kalau kita nggak tahu yield strength-nya dari baja grade ini, maka kita tidak akan bisa menghitung berapa faktor keamanannya gitu ya. Jadi faktor keamanan itu nanti sangat dipengaruhi oleh tadi ya, tegangan kerjanya dan juga material yang digunakan ya, dan termasuk juga tadi ya kondisi operasional ya. Oke. Nah, untuk baja grade 1045 ya, ternyata ini ya dari tabel ultimate strength dan yield strength ya. Tadi benarnya adalah terhadap yield strength. Nah, yield strength untuk baja grade 1045 adalah 60 itu ya. 60 itu ya, 60 KSI ya. Di sini ya, ini kita tulis adalah 60 KSI ya, 60 KSI ya. Nah, ini berarti sama dengan ya, ini 60 kilo PSI gitu ya. Nah, 60 kilo PSI itu ya lah. Di sini ya, karena ini yield strength ya berlaku untuk saat pengujian tarik gitu ya. Yield strength ini adalah hasil dari uji tarik gitu ya. Nah, karena dalam kasus ini itu adalah faktor keamanan terhadap yield strength. Nah, yield strength-nya itu kan kondisinya adalah geseran ya, bukan tarikan ya. Karena tadi pasak itu kan dia rusaknya itu karena
geseran ya, tadi gini ya. Nah, ini digeser ke sana. Nah, didorong ke sana ya. Nah, maka ini akan jadi geseran di sini. Maka nanti untuk menghitung yield strength terhadap geseran itu nanti adalah ya di sini adalah yield strength ya. Jadi yield strength-nya adalah sigma y tadi ya dibagi 2 gitu ya, sehingga nanti terhadap shear strength shear yield strength ya, jadi nanti adalah 60 dibagi 2, sehingga nanti ketemunya karena geseran nanti adalah 30 kilo PSI gitu ya. Nah, sehingga nanti kita gunakan angka 30 KSI gitu ya. Nah, ini nanti kita kembalikan ke sama ini ya. Ya. Nah, di sini ya. Nah, berapa nilai SF ya? Nilai safety factor untuk bahan pasak baja ya, grade 1045 gitu ya. Nah, di sini berarti safety factor adalah tegangan geser yield ya terhadap tau gitu ya, tau. Nah, sehingga nanti ketemunya adalah 30 KSI dibagi ini gitu ya. Nah, ini satuannya ini adalah sebenarnya identik dengan PSI gitu ya. Ini dibagi 17 142,8 PSI, sehingga ini harus kita rubah dulu satuannya ya. Nah, menjadi 30.000 ya dibagi 17 142,8 gitu ya. Sehingga nanti kalau kita hitung nanti ketemunya adalah sekitar 1,75 gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari safety faktornya. Oke, baik ya. Sekarang coba kita lanjutkan ya untuk mengerjakan contoh soal ya. Jadi ini ada sebuah mobil ya, mobil sedan dengan berat 4555 ya, pon ya. Mobil ini ya ditahan di kedua atau keempat bannya gitu ya. Nanti boleh kasusnya bisa 2 ban atau 4 ban ya. Nah, itu kemudian lebar dari roda ini adalah 6,5 in ya. Kemudian setiap ban gitu ya, setiap ban itu nanti yang bersinggungan dengan istilahnya jalan gitu ya adalah dengan sepanjang 4,25 in itu ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan compressive stress atau tegangan tekan gitu ya antara setiap roda dengan jalan gitu ya. Nah, di sini ya titik berat dari mobil ini adalah 40 in dari roda depan itu ya, dengan panjang jarak atau jarak sumbu rodanya adalah 100 in itu ya lah. Di sini maka kita harus mencari dulu ya, menghitung berapakah gaya atau beban di setiap rodanya itu ya. Nah, kalau masih ingat ya, jadi di sini nanti ya kita harus menghitung berapa ini gaya ya, gaya di masing-masing roda gitu ya. Gaya di depan ya, katakanlah ini A, ini berapa gaya F, B-nya gitu ya. Nah, titik beratnya kan di sini ya, berarti ini di sini adalah 4, 5, 5, 5 pon gitu ya. Nah, oke. Ya, bagaimana cara menghitung ini ya gitu ya. Nah, ini saya sederhanakan ya dari perhitungan ini ya. Oke, saya buat free body diagramnya ya. Jadi misalkan ini adalah rodanya itu di sini ya. Nah, rodanya di sini. Nah, jaraknya adalah ini adalah 100 ya. Nah, 100. Kemudian di sini ada beban mobil ya. Nah, 4555 pon. Nah, ini jaraknya ya adalah 40
in gitu ya, 100 in gitu ya. Oke, berarti nanti ini adalah titik A, ini titik B gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya, jadi nanti sebenarnya ya boleh ada beberapa cara ya untuk menghitung gaya di A dan gaya di B ini ya. Oke, sebentar. Nah, ini coba saya sederhanakan ya, biar lebih gampang. Nah, ini tadi caranya ya, ini. Nah, ini 40, berarti ini adalah 60 gitu ya. Nah, FA nanti ya, sebagainya cara menghitung FA cara cepatnya adalah FA sama dengan gitu ya. Nah, ini ya, sini dibagi 60 per 40 tambah 60, 100 ya deh. Dikalikan 4, 5, 5, 5 gitu ya, pon. Gitu ya, ketemunya. Oke, jadi nanti ketemunya adalah 2, 7, 3, 3 pon gitu ya. Nah, untuk FB berarti nanti adalah 40 per 100 kali 4555 ya. Pon sama dengan ya, kita hitung dulu ya. Nah, ketemunya adalah 1,822 pon gitu ya. Oke ya. Nah, sebenarnya nanti ya dulu pernah saya sampaikan ya di materi yang lain ya, bahwa untuk menghitung gaya di sini kita bisa menggunakan eh, persamaan ya, bahwa sigma atau jumlah gaya-gaya kalau seimbang ya, kondisi seimbang ya, kondisi seimbang itu kan kita bisa menggunakan persamaan bahwa sigma momen ya, sigma momen harusnya sama dengan 0 karena seimbang ya. Kemudian sigma atau jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0, dan jumlah gaya-gaya atau sigma momen sigma gaya dalam arah sumbu Y juga sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah pernah saya sampaikan ya di materi yang lain gitu ya. Nah, di sini ya, karena di sini adalah ada momen pasti ya. Kemudian kalau gaya dalam arah sumbu X tidak ada, karena ini yang ada hanya searah sumbu Y ya, naik turun saja itu ya. Yang mendatar nggak ada gitu ya, sehingga ini kita hilangkan ya. Nah, kemudian ya nanti kita gunakan dua persamaan ini ya, bisa sigma momen ya, jumlah gaya-gaya atau sorry, jumlah momen ya di titik A katakanlah ya, acuannya adalah titik A ini ya, titik A ini sama dengan 0. Nah, maka nanti ya momen di titik A ini akan dipengaruhi oleh gaya 4555 dan gaya FB ya, diukur dari titik A ini ya, sehingga searah jarum jam itu negatif, seranan itu adalah negatif positif gitu ya. Nah, jumlah gaya-gaya di titik A nanti adalah minus 4555 kalikan jaraknya dari titik A adalah 40 ditambah ya, gayanya adalah FV ditanyakan, jaraknya adalah 100 diukur dari titik A. Ini harus sama dengan 0 gitu ya, sehingga nanti FB sama dengan ya 4555 kalikan 40 dibagi 100 gitu ya, sehingga nanti ketemunya adalah FB ya, nanti adalah 1822 sama nanti ya, caranya dengan yang ini gitu ya. Nah, sehingga nanti sigma gaya arah sumbu Y juga harus sama dengan 0. Nah, gaya arah sumbu Y ya, berarti ini FA positif ke atas, FB positif ke atas, yang 4555 pon adalah negatif ke bawah. Nanti FA plus FB min 4555 sama dengan 0. FA nya belum tahu ya,
Nah, sorry, ini FB ya. FB-nya adalah 1822 min 455 sama dengan 0. Nanti kalau kita hitung ya, nanti FA-nya nanti kalau kita hitung ketemunya adalah 2733 pound gitu ya. Nanti ketemu semuanya itu ya, ini sama dengan yang cara pertama tadi gitu ya. Nah, kemudian gaya tekannya berapa gitu ya, kompresif stressnya nanti ya. Nah, jadi tegangan tekan sama dengan F. Nah, tergantung nanti kalau roda depan berarti FA per luas penampangnya adalah 4,25 dikalikan 6,5 gitu ya. Nah, berarti ini adalah 4,25 kali 6,5 itu ya. Nah, itu ya. Nah, untuk tegangan tekan di roda ini, di roda A ya, di roda B adalah FB per sama 4,25 kali 6,5 gitu ya. Nanti silakan dihitung sendiri gitu ya. Nah, nanti ada masukan FA-nya berapa, FV-nya berapa gitu ya. Oke, berikutnya ya, soal latihan berikutnya ya. Nah, ini adalah sebuah plat ya, sebuah plat. Nah, plat ini disambungkan atau dihubungkan dengan plat yang lain, disambung dengan sebuah baut gitu ya. Nah, gitu dengan diameter baut 10 mm, ukuran platnya adalah tebal 6 mm dan lebarnya adalah 20 mm gitu ya. Tentukan tensil stres atau tegangan tarik di titik A ini. Nah, titik A ini berapa tegangannya ya? Nah, ini di sini ya berarti ya. Di sini. Nah, dan tegangan geser pada baut gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu tegangan tariknya gitu ya. Nah, tegangan tariknya kan ini. Berarti nanti kita gunakan ya tegangan tarik di A gitu ya. Tegangan tarik di A berarti sigma sama dengan F per A gitu ya. F-nya adalah 15 ya. 15 kilonewton dibagi luas penampangnya berarti 20 dikalikan 6 tebalnya karena ini 6 mili itu ya. Berarti 20 kali 6 nanti satuannya adalah milimeter persegi gitu ya. Nanti bisa dihitung. Nah, ketemunya ini gitu ya. Oke. Kemudian tegangan geser di titik di baut gitu ya. Nah, tegangan geser di baut. Nah, itu ya. Nah, di baut itu ya. Rumusnya tau sama dengan V per A gitu ya. Nah, V-nya berapa? V-nya karena ini bautnya satu, berarti nanti V-nya ya di sini. Nanti di sini ada, dia akan putus di sini ya di bautnya itu ya. Nah, jadi kalau bautnya itu kalau saya gambarkan gini, bautnya gini, kemudian ini ada plat di sini ya. Nah, kemudian ini di bawahnya ini plat yang lain gitu ya. Nah, ketika ini ditarik ke arah sana gitu ya, nanti ditarik ke sana, nah dengan gaya V gitu ya. Nah, maka nanti di sini akan terjadi geseran di tengah sini, kan putus ya. Nah, berarti nanti ini bulat penampang bautnya gitu ya. Nah, ini akan putus di sini gitu ya. Nah, V-nya ini berapa? V-nya adalah 15 ya sama dengan, nah, A-nya berarti luas penampang baut. Berarti Pi kali D kuadrat per 4 gitu ya. Jadi 15 kilonewton dibagi Pi kalikan D-nya adalah 10 mili ya, kuadrat dibagi 4 gitu ya. Nah, nanti satunya adalah milimeter kuadrat gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau Anda hitung tonnya adalah 15 kilonewton, 4-nya ini akan naik ya, dibagi Pi kali 10 kuadrat milimeter kuadrat gitu ya, nanti akan ketemu. Oke, satuannya nanti adalah kilonewton per milimeter
persegi. Itu. Oke, baik. Itu ya materi yang berhubungan dengan tegangan kerja, safety factor ya, atau keamanan, dan tegangan tarik ataupun tegangan geser. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.